Bab 2815. Kerja keras. Ibu kota. Mileye dan rombongannya berangkat ke ibu kota. Awalnya Mileye ingin menggunakan pedang biru gaib untuk membawa Quincy dan yang lainnya langsung ke ibu kota, karena Quincy tahu alamat ibu kota, tapi Quincy mengatakan tidak, mengatakan bahwa ruang waktu ibu kota telah ditransformasikan secara khusus olehnya. Jika pedang biru gaib melewatinya, ia akan jatuh ke dalam pusaran ruang waktu. Tidak ada jalan lain, semua orang hanya bisa bergegas ke sana. Dalam perjalanan, Hololi tiba-tiba berkata, "Ketua Paviliun Qin, sejauh yang aku tahu, kamu telah membuka kamar dagang Paviliun Xianbao di kota tiada batas. Jika kami melarikan diri, apakah mereka akan menargetkan kamar dagangmu?" Quincy tersenyum, lalu menatap Mileye, yang tersenyum dan berkata, "Tidak." Hololi memandang Mileye, bingung, "Kenapa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Jika mereka berani menghancurkan akademi dan kamar dagang kami akan meledakkan kota tiada batas mereka." Ekspresi Hololi membeku. Quincy tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai di formasi teleportasi." Mileye dan tiga lainnya melihat tidak jauh, di mana terdapat formasi teleportasi besar. Quincy memimpin ketiga orang itu menuju formasi teleportasi. Setelah memasuki formasi teleportasi, tiba-tiba terdengar suara dari formasi teleportasi, "Mohon otorisasi." Quincy berkata, "Otorisasi." Bip. Terdengar suara yang tajam, lalu muncul suara di lapangan, "Otorisasi berhasil, teknik formasi diaktifkan." Saat suara itu terdengar, teknik formasi mulai bergetar. Hololi melihat sekeliling, lalu berkata, "Ketua Paviliun Qin, apakah kamu masih memerlukan izin untuk ini?" Quincy mengangguk, "Formasi teleportasi menuju ibu kota hanya bisa dimasuki dengan izinku." Hololi sedikit mengangguk, "Luar biasa." Segera, semua orang di formasi teleportasi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Tak lama setelah Mileye dan yang lainnya menghilang, bayangan ilusi muncul di tempat kejadian, dan di belakang bayangan ilusi ini ada Myrna dan lainnya. Bayangan ilusi mengarahkan semua orang langsung ke formasi teleportasi. Formasi teleportasi sedikit bergetar, dan terdengar suara dari formasi teleportasi, "Mohon otorisasi." Semua orang tercengang. Otorisasi? Apa-apaan? Saat ini, suara itu tiba-tiba berkata lagi, "Mohon otorisasi." Bayangan ilusi dengan suara serak berkata, "Otorisasi." Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba suara itu berkata, "Idiot." Setiap orang terdiam. Ibu kota. Tak lama kemudian, Mileye perlahan membuka matanya. Saat membuka matanya, dia sudah berada di depan sebuah kastil. Kastil ini begitu besar sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seluruh kastil sangat luas sehingga bahkan tidak dapat terlihat tepinya, dan sangat tinggi sehingga bahkan tidak dapat terlihat puncaknya. Orang yang berdiri di depan kastil akan terlihat lebih buruk daripada seekor semut. Seluruh kastil terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui. Jika dilihat lebih dekat, kastil itu ditutupi dengan abjad kuno kecil yang padat. Di atas tembok kota terdapat rak-rak senjata misterius yang tidak diketahui identitasnya, yang sangat misterius. Selain itu, di langit di atas tembok kota, kapal-kapal misterius melintas dari waktu ke waktu. Hololi tiba-tiba berbisik, "Ketua Paviliun Qin, apakah ini ibu kota?" Quincy mengangguk, "Ya, selamat datang semuanya di ibu kotaku." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, dinding kastil tiba-tiba retak, kemudian tirai cahaya perlahan menyebar ke kaki Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia membawa Mileye dan mereka bertiga menuju kejauhan.
Mileye melihat sekilas ke jalan terang di kakinya, lalu berkata, "Ini." Quincy berkedip, "Pulanglah dengan suasana upacara." Setiap orang terdiam. Saat memasuki kastil, hampir 1 juta orang sudah berdiri di kedua sisi. Jutaan orang. Melihat begitu banyak orang di depan mereka, Mileye dan mereka bertiga kaget. Saat ini, hampir 1 juta orang tiba-tiba berlutut dan berteriak serempak, "Ketua Paviliun! Ketua Paviliun!" Suara mereka seperti guntur, mengguncang langit. Quincy mengangguk sedikit, "Tidak perlu sopan, pergi saja dan lakukan urusan sendiri." Mendengar ini, semua orang membungkuk dalam-dalam lagi dan kemudian mundur perlahan. Mileye melihat sekeliling dan menemukan ada banyak bangunan aneh di kastil ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan Quincy. Wanita ini mengenakan gaun putih bersih. Dia memiliki sosok ramping dan penampilan tiada taraf. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda dengan pita, dan ada 2 helai rambut di keduanya sisi dahinya. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit ke arah Quincy, "Ketua." Quincy tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu, Lofi." Wanita itu membungkuk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Quincy tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye, "Izinkan aku memperkenalkanmu, ini teman aku Mileye." Lofi melirik Mileye dan mengangguk sedikit sebagai salam. Mileye melihat ke arah Lofi dan menemukan bahwa Lofi ini agak mirip dengan Naim. Quincy tiba-tiba memandang Hololi dan Handoko Wu, "Kalian berdua, pergi dan istirahat dulu. Aku akan memberi kalian hadiah besar nanti." Mendengar ini, Hololi sangat bersemangat sehingga dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ketua Paviliun Qin, kamu sangat murah hati. Setelah hari ini, aku akan bekerja keras untukmu." Handoko Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua Paviliun Qin benar." Quincy tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah memperlakukan orangku sendiri dengan buruk." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke samping, "Kemarilah, bawa 2 tamu terhormat ini untuk beristirahat." Setelah itu, seorang lelaki tua diam-diam muncul di depan Handoko Wu dan Handoko Wu, lalu berkata dengan hormat, "Tolong." Handoko Wu dan Handoko Wu mengangguk sedikit, lalu mengikuti lelaki tua itu pergi. Setelah Handoko Wu dan yang lainnya pergi, Quincy memandang Lofi dan berkata, "Bersiaplah." Lofi melirik Mileye, mengangguk sedikit, dan diam-diam pergi. Quincy memandang Mileye dan tersenyum, "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia membawa Mileye pergi. Dalam perjalanan, Mileye bertanya, "Bagaimana pertahanan kota ini?" Quincy memandang Mileye, "Jika kamu tidak menggunakan 3 pedang, tidak ada yang bisa menerobos di sini." Mileye terdiam. Quincy berkedip, "Tidak percaya." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku percaya." Quincy tersenyum tipis, "Ini adalah salah satu pabrik militer terbesar. Di sini, ada pertahanan tertinggi. Aku tidak takut pada penguasa tanpa batas." Mileye melihat sekeliling lalu berkata, "Sebagian besar orang di sini adalah kultivator biasa." Quincy mengangguk, "Mereka semua adalah orang-orang yang tidak terlalu berbakat, tapi mereka juga orang-orang yang bersedia menanggung kesulitan dan belajar. Oleh karena itu, aku mengajari mereka, memberi mereka sesuatu untuk dilakukan, dan membiarkan mereka menemukan nilai mereka sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Aku tidak mengeksploitasi mereka. Bayaran mereka bekerja di sini jauh lebih baik daripada di luar." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku percaya." Saat keduanya berbicara, Quincy telah membawa Mileye ke Istana Kristal.
Quincy menunjuk ke kursi kristal di sampingnya, duduk. Mileye mengangguk, dia duduk di kursi kristal. Tak lama kemudian, seberkas cahaya putih menyapu seluruh tubuhnya. Mileye sedikit penasaran, apa ini? Quincy tersenyum dan berkata, pindai. Invasi kesadaran ilahi mirip dengan seorang kultivator. Mileye terdiam. Pada saat itu, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah putih datang. Lelaki tua itu keluar dan membungkuk dalam-dalam pada Quincy, ketua paviliun. Quincy tersenyum dan berkata, Tetua Zhang, ingat, gunakan bahan terbaik. Tetua Zhang membungkuk dalam-dalam dan berkata, ya. Quincy membuka telapak tangannya, lalu pedang biru gaib milik Mileye terbang ke tangannya. Dia melihat ke arah pedang biru gaib, lalu berkata, pedang ini telah dimodifikasi secara khusus oleh Destiny dan bahannya unik di dunia, cocok untuk perubahan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, aku akan mengajakmu melihat paviliun seni bela diriku. Ada berbagai macam teknik seni bela diri dalam koleksiku. Di antaranya, teknik pedang ada ratusan juta cara. Aku ingin meningkatkan tahu pedangmu. Aku ingin menggabungkan cara ilmiahmu dengan teologi. Tahu pedang baru yang berisi peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi, juga peradaban Shinto. Mileye terdiam. Segera, Quincy membawa Mileye ke sebuah menara tinggi. Menara ini tingginya 12 lantai dan memiliki area yang sangat luas. Di pintu masuk menara di lantai pertama, ada dua karakter besar, Martial Pavilion. Quincy membawa Mileye ke paviliun seni bela diri. Begitu memasuki paviliun seni bela diri, Mileye melihat selusin pria tua berambut putih berkumpul bersama untuk belajar sesuatu. Melihat Quincy tiba, lebih dari selusin orang berhenti dengan cepat, lalu berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Quincy. Quincy tersenyum dan memandang ke arah pemimpin lelaki tua berambut putih, Tetua Rituan, ini adalah Tuan Muda Ye. Melihat Quincy menjelaskan, Tetua Rituan memandang Mileye dan membungkuk sedikit kepada Mileye. Mileye mengangguk sedikit, lalu memandang Quincy, apakah ini paviliun bela diri? Quincy mengangguk. Saat ini, Rituan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, bisakah kamu menggunakan jurus instan tak terkalahkan yang dikatakan ketua paviliun? Mileye mengangguk, tentu saja. Mileye membuka telapak tangannya, lalu pedang jiwa muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menusuk ke depan dengan pedang tersebut. Tes. Ruang waktu terbelah, dia langsung melarikan diri keluar dari alam semesta nyata. Melihat pemandangan ini, Rituan dan orang lain di lapangan saling memandang dengan sedikit keterkejutan dan keanehan di mata mereka. Saat ini, Mileye kembali ke lapangan. Rituan berkata dengan suara yang dalam, dunia klan Yuan. Mileye sedikit penasaran, dunia klan Yuan. Rituan mengangguk, ruang hampa. Ruang hampa ini masih merupakan ruang waktu misterius yang belum diketahui dan belum familiar bagi semua orang. Sejauh yang aku tahu, orang tua yang meneliti ruang waktu itu sedang mempelajari ranah ruang waktu yang tidak diketahui ini. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Quincy, yang tersenyum dan berkata, dia berbicara tentang Tetua Gu, yang bertanggung jawab untuk proyek lain. Mileye mengangguk sedikit. Rituan tiba-tiba berkata, Ketua Paviliun, Tuan Muda Ye, kekhasan dan inti dari teknik pedang ini, kita sudah tahu bahwa teknik pedang ini sangat kuat, juga sangat istimewa, tetapi Tuan Muda Ye tidak mengamalkannya dengan benar dan tidak menemukan keampuhannya yang sebenarnya. Mari kita pelajari dan kembangkan cara kultivasi yang sederhana untuk Tuan Muda Ye. Quincy mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, ayo pergi. Mileye melihat sekeliling, dia ragu-ragu, lalu berkata,
ada banyak sekali teknik seni bela diri yang berharga di sini. Quincy mengangguk. Mileye berkata dengan serius, bolehkah aku tinggal di sini dan melihat-lihat? Quincy menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mileye bingung, kenapa? Quincy tersenyum dan berkata, hanya karena kamu telah melihat banyak hal, bukan berarti kamu dapat memahami secara menyeluruh. Selain itu, aku telah meminta mereka untuk menggabungkan yang terbaik dari 10.000 teknik dan secara khusus mengembangkan 2 teknik pedang untukmu. Duduklah dan tunggu saja. Mileye terdiam. Quincy menepuk bahu Mileye dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kerja keras satu orang tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang yang membantu kamu bekerja keras. Ekspresi Mileye membeku. Bersambung.